Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magfira Wulandari Lamusa, kelas C di 3 Farmasi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu permanganometri. Permanganometri merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat KMnO4. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan baku tertentu. Titrasi dengan KMnO4 sudah dikenal lebih dari 100 tahun. Kebanyakan titrasi dilakukan dengan cara langsung atas alat yang dapat dioksidasi seperti Fe+, asam atau garam oksalat yang dapat larut dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip permanganometri. Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada susunan asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMnO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain karena KMnO4 sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuk warna merah muda. Sifat dari KMnO4 ini dikenal sebagai autoindikator. Kemudian jenis-jenis resin penukaran ion. Resin penukaran ion atau ion exchange yang merupakan media penukar ion sintetis pertama kali dikembangkan oleh Adam dan Holmes. Penemuan ini membuka jalan pembuatan resin hasil polimer stiren dan divinyl benzena. Bentuk resin penukar ion ini bermacam-macam, yaitu dapat berupa butiran, powder, membran, atau fiber. Berdasarkan jenis gugus fungsi yang digunakan, resin penukar ion dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, resin penukar kation asam kuat. Yang kedua, resin penukar kation asam lemah. Yang ketiga, resin penukar anion basa kuat. Kemudian yang terakhir ada resin penukar anion basa lemah. Selanjutnya ada ion exchanger. Pertukaran ion merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan ion-ion yang tidak dikehendaki berada dalam larutan untuk dipindahkan ke dalam media padat yang disebut dengan media penukar ion, di mana media penukar ion ini melepaskan ion lain ke dalam larutan, sedangkan untuk alatnya disebut ion exchanger. Adapun mekanisme pertukaran ion, jika suatu larutan yang mengandung anion atau kation dikontakkan dengan media penukar ion, maka akan terjadi pertukaran anion dengan mekanisme reaksi sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pertukaran anion. A+ tambah R tambah B- terjadi pertukaran anion B- tambah R tambah A-. Yang kedua, mekanisme pertukaran kation. A+ tambah R-, B+, terjadi pertukaran kation B+ tambah R- A+. Dikatakan A yaitu ion yang akan dipisahkan pada larutan. Kemudian B itu adalah ion yang menggantikan ion A pada padatan atau media penukaran ion. Kemudian R, bagian ionik atau gugus fungsional pada penukaran ion. Selanjutnya ada prinsip pertukaran ion. Pertukaran ion adalah proses fisika kimia. Pada proses tersebut, senyawa yang tidak larut, dalam hal ini resin menerima ion positif atau negatif tertentu dari larutan dan melepaskan ion lain ke dalam larutan tersebut dalam jumlah ekivalen yang sama. Jika ion yang dipertukarkan berupa kation, maka resin tersebut dinamakan resin penukar kation. Dan jika ion yang dipertukarkan berupa anion, maka resin tersebut dinamakan resin penukar anion. Di sini ada contoh reaksi pertukaran kation dan reaksi pertukaran anion. Yang pertama, reaksi pertukaran kation 2NaR dalam kurung S tambah CaCl2 dalam kurung Aq CaR dalam kurung S tambah 2NaCl dalam kurung Aq reaksi. Selanjutnya ada pertukaran anion 2RCl dalam kurung S tambah Na2SO4 R2SO4 dalam kurung S tambah 2NaCl. Reaksi pertukaran kation menyatakan bahwa larutan yang mengandung CaCl
CaCl2 diolah dengan resin penukar kation NaR. Dengan R menyatakan resin. Proses penukaran kation diikuti dengan penukaran anion untuk mendapatkan air yang bebas dari ion-ion penyebab kesadaran. Konstanta disosiasi air sangat kecil dari reaksi dari H+ dengan OH- sangat cepat. Ketika semua posisi pertukaran yang awalnya dipegang H+ atau ion OH- yang menempati Na+ atau Cl-, kation atau anion lain yang masing-masing resin dikatakan habis. Resin kemudian dapat diregenerasi dengan ekuilibrasi menggunakan asam atau basa yang selanjutnya ada beberapa ion logam yang tidak dioksidasi dapat dititrasi secara tidak langsung dengan permanometri seperti ion-ion Ca, Ba, Sr, Pb, Zn, dan Hg (I) yang dapat diendapkan sebagai oksalat. Setelah disaring dan dicuci, dilarutkan dalam H2SO4 berlebih sehingga terbentuk asam oksalat secara kuantitatif. Kemudian asam oksalat inilah yang akhirnya dititrasi dan hasil titrasi dapat dihitung banyaknya ion logam yang bersangkutan. Kemudian ada ion-ion Ba dan Pb dapat pula diendapkan sebagai garam kormat. Setelah disaring, dicuci dan dilarutkan dengan asam, kemudian ditambahkan pula larutan baku FeSO4 berlebih. Sebagian F2+ dioksidasi oleh kormat tersebut dan sisanya dapat ditentukan banyaknya dengan titrasinya dengan KMnO4. Selanjutnya ada contoh perhitungan. Di sini sebanyak 10 ml larutan H2O2 dititrasi dengan larutan KMnO4 ternyata menghabiskan KMnO4 18,6 ml. Selanjutnya hitunglah molaritas dari H2O2. Untuk menghitung konsentrasi maka digunakan persamaan N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2 yang mana 1 molaritas KMnO4 sama dengan 5 normalitas KMnO4. Di sini sudah diketahui bahwa volume KMnO4 adalah 18,6 ml, untuk volume H2O2 adalah 10 ml. Ditanya molaritas dari H2O2. Untuk menghitung konsentrasi H2O2, maka perlu diketahui molaritas dari KMnO4. Misalkan molaritas KMnO4 adalah 0,1 molaritas, maka 0,1 KMnO4 sama dengan 0,5 molaritas KMnO4. Penyelesaiannya, normalitas KMnO4 kali volume KMnO4 sama dengan normalitas H2O2 kali 10 ml. Selanjutnya, nilai dari normalitas KMnO4 yaitu 0,5 dikali nilai dari volume KMnO4 adalah 18,6 ml sama dengan normalitas H2O2 kali 10 ml. Hasilnya 0,93 normalitas. Selanjutnya, 1 molaritas sama dengan 2 molaritas H2O2. Hasil dari 1 molaritas 0,93 dikali 2 dari nilai normalitas H2O2. Hasilnya 0,465 molaritas. Jadi, molaritas dari H2O2 adalah 0,465. Terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.